sakit, bengkak, mukanya pucat. Jengking Arab beda sama kalau jengking Lempuyang. Arab apa sih nggak gede. Sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong kok, enggak, diem aja. Sayyidina Abu Bakar diem aja. Kenapa negor? Ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, enggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya enggak sedih. Tapi kenapa kelihatan muka rada galau? Bete begitu, muka pucat, ketakutan. Enggak ya Rasul, tangan ini tangan. Kenapa tangan? Lagi hantu kala jengking. Lagi ngomong, komen dong. Komen. Sini Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes ludah Nabi. Nah, coba pakai ludah kita. Kita bengkak. Bu, banyak ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Saya makmuman saja bahwa beliau Rasul adalah sosok pemimpin yang paling sempurna. Beliau Rasul, ujian, cobaan, tantangan yang dilalui begitu berat dan banyak. Di Mekah Rasulullah dimusuhi. Beliau Rasul di Mekah diteror. Bukan sekedar teror fisik, tapi teror mental. Berbagai macam cobaan, ujian, tantangan yang begitu besar. Maka Rasulullah diutus di Mekah itu begitu luar biasa. Masyarakat Mekah, kaum Quraisy jahiliyah, kaum kafir Quraisy itu kayak apa? Beliau Rasul itu target, dihina, dibully, dinyinyirin, dikatain, enggak pernah balas. Nabi nyaut apa? Nabi. Beliau Rasul dijadikan oleh Allah sebagai contoh, bukan sekedar memberi contoh, tapi dijadikan contoh. Maka beliau itu Rasulullah julukannya Basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Bener Bu? Manusiawinya sama. Nabi beludah, kita juga beludah Bok, sama-sama beludah. Cuma kualitasnya beda. Ludah Nabi jadi obat, ludah kita rasain diri dah. Mana buktinya? Nah ini cerita nih, ini cerita sebenarnya rahasia nih Bok. Nih di Tanah Abang nih, Lempuyang dong saya ngomong nih. Dia bilang siapa-siapa nih ya, rahasia nih Bu. Beliau Rasul luar biasa, ludahnya jadi obat. Kapan? Ketika Rasulullah mau hijrah, Mekah udah nggak aman. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, Mekah udah nggak aman, kita hijrah saja ke Madinah. Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku, belum waktunya perintah hijrah. Maka datang perintah hijrah, Rasulullah pidato. Apa pidatonya? Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang, maka kalian siap-siaplah untuk berangkat menuju ke Madinah. Sahabat yang lain ada yang ngomong, ada yang komen, ya Rasul, Rasul berangkatnya kapan? Saya belakangan. Kok belakangan ya Rasul? Enakan juga bareng-bareng. Kalau bareng kan enak. Rasul rame-rame, ada Rasulullah, nggak iseng ditemenin. Bener Bu? Apa jawab Rasulullah? Kalau bareng-bareng kita berangkat ke Madinah bersamaku, kalian gak bakal aman. Kenapa? Karena yang dicari aku, target utama yang dibunuh aku. Maka kalian berangkat lebih dulu, lebih aman. Maka bahaya, biarkan saya tetap di Mekah menghadang bahaya. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Ceramah kalau lapar begini gua.
Bener kok. Belum makan nih. Masya Allah, Nabi mementingkan kepentingan umat, bener Bu? Enggak mentang-mentang jadi Nabi pimpinan berangkat duluan ke Madinah, enggak. Sekarang terjadi itu, apabila rakyat tuh lapar, biarin lapar, biar gue yang kenyang duluan. Nih sosok pemimpin yang sial, dianggalan sialan. Bener Bu? Makanya 2024 kita mesti ada perubahan. Bener Bu? Bener Bu? Kenapa mesti perubahan? Karena perubahan adalah konsep Al-Quran. Bener? Bener? Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh. Perubahan Allah yang nyuruh. Perubahan. Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Maka Indonesia ke depannya ingin berubah lebih baik lagi, harus kita yang mulai. Rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Amin aja udah dulu. Bener kok. Ya Rin, kampanye emang lagi musimnya. Namanya musim, ya tadi udah habis musim. Bener Bu? Tercapek di anak di atas namakan mulut demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat, kenal kagak merakyat. Enak banget kita. Bener Pak? Nih Rasulullah pidato seperti itu. Langsung bang kafir Quraisy itu dengar Nabi mau berangkat hijrah, malamnya dikepung rumahnya kok, di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Di rumah Rasulullah 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah ngomong sama Sayyidina Ali, Ali gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena target utama yang dicari Rasul, yang mau dibunuh Rasulullah. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh, jawabannya mantap. Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya Sayyidina Ali. Ini anak muda soleh jelas. Coba anak muda pintar, enggak begitu jawabannya. Ali ganti tempat tidur gue ya, ntar yang mau dibunuh lu. Dan jangan saya ya Rasul. Lah Abu Bakar aja yang tuan. Gue kalau bocah bin. Luar biasa Nabi hijrah kok ditemani oleh Abu Bakar, keluar rumah pintu belakang ketahuan nama kafir Quraisy, dikejar-kejar Nabi berduaan, dipepet terus sampai kilometer 50. Udah ada belum? Ini naik kelompongan aja ceritanya. Nabi langsung mampir di rest area. Ada rest areanya namanya Gua Sur. Mau masuk Nabi disetop sama Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul jangan masuk dulu dah, saya duluan yang masuk. Lah mengapa? Saya mau bersih-bersih takut ada binatang. Entar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener kok, Sayyidina Abu Bakar masuk duluan, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, disapuin, tangannya diantuk kala jungking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kala jungking Arab. Beda sama kala jungking lempuyang. Arab, apa sih nggak gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong kok, enggak, diem aja. Sayyidina Abu Bakar diem aja. Kenapa negor? Ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, enggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya enggak sedih. Tapi kenapa kelihatan muka rada galau? Bete begitu, muka pucat, ketakutan. Enggak ya Rasul, tangan ini tangan. Kenapa tangan? Lah dihantuk kala jengking. Lah kagak ngomong, komen dong. Komen. Sini Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes ludah Nabi. Nah, coba pakai ludah kita. Bilang bengkak. Nabi po, Nabi, Nabi, Nabi. Basyarun laka basyari. Beliau keringetan, sama kita juga keringetan. Apalagi sekarang nih, tuh pada kipas semua. Mana kipas mereka caleg?
Bu, bu, keringetan, cuma sama-sama keringet, kualitasnya beda. Nabi keringetnya bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot, jatuh. Model kayak kita laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Makanya Bu, Siti Aisyah itu istri beliau, Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah, habis dilap diciumin sama Siti Aisyah tuh Nabi tuh keringatnya. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu tuh, suami pulang dari mana-mana apalagi habis macul, wah lagi gobios-gobiosnya tuh Bu, ibu tarik aja, sini bang, minyak misi bang, rasain Bu, perengus-perengus tuh Bu. Nih Nabi beda Nabi sama kita, beda, bener. Bicara kemuliaan akhlak, masya Allah, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Maka ketika Ki Haji Amiruddin Said tadi baca Quran, itu lagi menceritakan tentang akhlak Rasulullah. Kori tadi, dulu juga saya kori, sekarang jadi guru. Dulu saya juara kori tingkat RT, bukan sombong kok, pesertanya waktu itu 4 orang, yang 3 kagak datang sakit. Begitu RT-nya ngomong saya, menang saya, juara 1, juara harapan, macam-macam tuh juara, piagam banyak sih di rumah. Bicara akhlak kemuliaannya jelas. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam karangan beliau, apa kata beliau, salah satu kemuliaan Rasulullah, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Nabi orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi kok demen sama orang susah. Makanya kita dikatain miskin sama orang, biarin aja, nggak ngapa-ngapa kita miskin, tapi Nabi demen sama orang miskin. Ya Bu, jangan mentang-mentang kaya, sombong, belagu. Makanya kalau orang kaya pelit-pelit, nggak mau sumbangin ke buat orang miskin, biar duitnya habis makan sama dokter. Bener kok? Orang kaya kalau pelit, duitnya habis sama dokter. Nah, liver jantung, lama di opnam, mati kagak, hidup kagak. Di atas balai aja kok jadi kembang balai, mati enggak, hidup kagak. Ya kesian anaknya ngurusin, ya Allah, pagi dijemur, dikeluarin, jam 8, jam 9 masukin lagi, besok begitu lagi tiap hari sampai kelupaan anaknya. Pernah aja keluarin, dijemur, lupa kalau masukin. Anaknya main game aja kok, awal-awalnya udah kering sampai setengah 12. Bener kok? Kayak jangan sombong jadi orang kaya. Nabi aja demen sama orang miskin, sampai-sampai Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah Teteh baca doa begitu Teh? Kita emang gak pakai doa begitu, emang udah turunan Teh. Susah kita ngkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan. Udah lengket banget miskin sama kita. Nabi demen sama orang miskin. Makanya kita yang miskin jangan kecil hati, jangan pesimis. Nabi demen sama kita, jangan macam-macam. Kau orang kaya, ntar lu orang kaya mati, yang gali kubur siapa? Yang gotong jenazahnya, yang tahlilin. Jangan macam-macam. Makanya sama orang miskin, nggak ada orang kaya pun gali-gali kuburan belepot-belepotan, nggak ada. Yang ada orang, iya, miskin kaya itu kan cuma status, semua sama di hadapan Allah kok, bener kok. Memang udah dibilangin memang kok ngaji Roma Irama dalam liriknya, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang sedang, ada yang miskin, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Begitu kata Kong Haji Oma. Kong Haji Oma mah hebat kok dia. 77 tahun udah, 77 umurnya, masih kuat aja manggul-manggul gitar. Itu bener kok ya, kok kagak cayaan. Itu gitar yang ujungnya kagak ada, beratnya 10 kilo.
kalau dipanggul-panggul lagi begini kagak taunya bukan nyanyi, lagi nyari ujung gitarnya. Mana ujung gitar gue ini? Semua miskin kaya sama. Yang kaya jangan sombong, bener Bu? Nggak mungkin disebut kaya kalau kagak ada yang miskin, nggak mungkin disebut pejabat kalau nggak ada rakyat, benar? Jangan kau jadi sok jadi orang pejabat, lagu banget. Lu bisa di atas gara-gara siapa? Gua yang di bawah, benar? Benar. Nih sekarang nih lagi zamannya kampanye pok, rame-rame nih banyak banget pok. Kita lagi dirayu-rayu, suara kita lagi dirayu-rayu sama caleg-caleg kan banyak kan ya. Banyak banget. Balero di mana-mana. Kita disuruh makan balero. Iya benar. Orang kalau naik panjat pinang yang paling capek yang di bawah. Yang di bawah udah iles-iles Bu tuh lehernya, kesian. 17 Agustus lomba panjat pinang yang capek yang di bawah. Iles-iles lehernya, melintir sono melintir kemari. Yang enggak kan ngomong hatinya, biarin, nggak apa-apa, gue diinjak di bawah asal lu naik ke atas tuh. Tapi kalau udah di atas inget dong, hadiah banyak di atas, bawa turun dong, pecah rame-rame kan cakep urusan. Udah di atas lupa sama kita, kok habis hadiah aja makan semua, habis tuh gas bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan kok, sampai kabel telepon dimakan di rumah dia. Ini najong banget dah, sampai panci-pancinya dikerebus semua, habis semuanya. Emang lagi zaman kopi udah bantuan bansos dikorupsi, sial dangkalan banget, najong banget dulu kita. Emang lagi zaman kopi, ya Allah, emang bantuan bansos dia membuat juga dikorupsi, sial dangkalan banget, emang lagi susah. Apalagi saya di Bekasi, Jakarta, di Soropo kayak apa, larangannya ketat banget. Lempuyang mah enggak terlalu di sini mah enggak, Tanara mah di sono po. Di Jakarta bu, ilah keluar dikit diomelin kita, jalan-jalan keluar diomelin, dagang diusir-usirin. Zaman kopi kemarin kok gua berhenti semua PHK kena PPKM kok, perpanjangan mulu tiap minggu, bener waktu itu kan 7 hari perpanjangan, 14 hari, 40 hari, sampai 100 hari, sampai haul tuh PPKM. Ya Allah kok keluar dikit ada bacaan pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Ya Allah, itu spanduk nakut-nakutin kita. Emang PA juga yang bikin. Emang gak ada bacaan yang enak apa dibaca? Kan ada yang enak, yang santun dibaca. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan cakep itu bahasa. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibaca Yasin. Begitu. Nakut-nakutin namanya, tambah panik dong kita. TV siang malam beritanya, yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian, ketakutan. Masker jangan satu ibu, double. Ya double kok pakai. Mana orang kampung saya tuh habis makan jengkol, lupa sikat gigi, dia pakai masker ke pasar, kayak tebal banget. Gua motor Mio aja kebut, mau dia pulang-pulang ngap-ngapan. Kalau tetangga nanya, lu kena kopi dia? Enggak, gua ngendus napas gua sendiri. Tawa aja kok. Sama, siapa suruh belum naik saya. Saya mah orang PA. Suruh ceramah ya, yang penting emak-emak pada seneng, tawa aja kok. Ibu, tawa aja daripada mikirin laki nggak pulang-pulang, tawa aja. Yang penting emak seneng, berarti kan empok nawain saya, ya kan? Nawain orang PA kan? Berarti sama-sama PA. Ya Allah. Mudah-mudahan besok kita dapat calon-calon legislatif, insya Allah duduk di legislatif jadi orang-orang yang amanah. Abang saya bajunya biru, ono bajunya putih itu. Iya. Iya. Ada kan? Iya. Ibu ya. Ibu, pokoknya yang kalau udah jadi dia lupa ntar awas kongsong aja ke rumahnya. Ibu, iyalah dia kan wakil rakyat, bener kan? Kita rakyat lah, tinggian mana rakyat sama wakil?
Iya rakyat dong, gua dan macam-macam. Lu timbang wakil doang, gajinya gedean lu sama gua, ya kan? Itu bahasa kasarnya begitu. Tapi kita perlu pilih. Kenapa? Karena umat Islam wajib memilih. Besok jangan golput. Kalau kita golput, umat Islam kagak nyoblos, rugi kita. Suara kita dimanfaatin mereka, orang-orang yang bertanggung jawab. Iya, jangan macam-macam nih, udah tingkat kecurangan udah macam-macam kok, udah. Makanya kita semua yang 14 Februari besok nih, sebenarnya nih saya membantuin KPU nih sosialisasi. Iyalah, jangan marah, jangan pakai kata jurkam enggak. Nih sosialisasi nih saya sampaikan 14 Februari besok kita yang sudah masuk ke DPT dapat surat undangan datang ke TPS kita nyoblos. Benar? Nyoblos datang, saya juga punya hak, ada hak saya datang besok 14 Februari ke TPS bawa surat undangan, saya ngantri juga di situ ya kan, saya coblos saya mah. Nah ini mas saya nih, saya buka lembaran Pilpres tuh kan ada 3 tuh calon, ya, saya coblos nomor 1, itu saya, itu saya, ya kan, itu mas saya lah, jangan usil loh, jangan usil dong, ya enggak. Kadang-kadang usil kok, saya nyoblos nomor 1, saya orang nomor 1 dikatain, dibully, dihina, kan PA itu dia. Bener? Lu nyoblos silahkan, tergantung lu, pilihan lu jangan usil dengan pilihan gua gak bakal usil dengan pilihan lu. Itu mah hak gua lah, gua sih bilangin, ini membilangin hak gua lah, gak ngapa-ngapa. Ya demokrasi, silahkan, ibu mau milih yang lain gak ngapa-ngapa, mau pilih Muhaimin, itu hak ibu bapak semua. Mau pilih Anies enggak ngapa-ngapa, itu hak ibu semua. Atau mau pilih capres yang mantan gubernur DKI 2017-2022 itu hak ibu bapak semua, enggak ngapa-ngapa. Atau mau pilih calon presiden yang diusung 3 partai perubahan, koalisi perubahan lah, ada PKS, ada PKB, ada Nasdem, enggak ngapa-ngapa, itu hak anda semua. Loh, itu mau pilihan itu semua, lo silahkan, bebas lah, kan lain-lain sih ngomong itu. Bener bu? Kamit dah. Makanya jangan usil. Ini kadang-kadang aneh, takut kalah, ngata-ngatain, jelek-jelekin. Bener bu? Kita bagaimana mau dewasa? Beda boleh, marahan jangan. Bener kan? Beda boleh, marahan jangan. Masing-masing sesuai dengan pilihan kita. Ini kadang-kadang usil. Segala video saya nggak diedit sama sial jangkalan. Bener bu? Banyak itu beredar dari mana-mana video ceramah saya diedit-editin. Gedeg banget. Saya mah sama Pak Anies udah CS. Iya itu mas saya kenal beliau dari beliau zaman jadi gubernur lah. Nggak ngapa-ngapa, orang deket saya bilang ngapa sih dia najong banget. Ya bu, ya bu, biarin, nggak ngapa-ngapa. Ini siapa nyampe? Ada guru baru banyak nyampe. Terus ini sampai jam berapa? Sampai pagi. Ya Allah bro, tanggung sampai mati aja. Ya jabat lama sampai pagi. Emang ngundang apa ngontrak? Ini guru masuk Habib, masya Allah luar biasa, banyak guru kita udah nyampe. Ini ya panadol, panadol. Masya Allah, Masya Allah. Air. Ini kiai ulama Habib dikasih larutan semua, kayaknya masuk panas dalam semua guru-guru kita ini. Ada larutan, saya doang yang dikasih. Ibu nyangkanya kopi nih kan? Ya kan, dalamnya kopi kan? Air bening buat. Air bening enak ini, ditaruh cupang hidup ini kok. Hari nama apa rezekinya air bening luar. Saya pengen sih air putih, susu. Ini air bening nih. Kalau susu kan enak. Iya, susu itu baik buat pertumbuhan laki-laki. Bener bu, itu kan kata bapak saya. Kalau bayi perempuan sama bayi laki beda lah. Bayi perempuan mah nyusunya 2 tahun doang lah. Kalau bayi laki mah nyusunya loh 50 tahun masih nyusu ya. Makanya lu pada metik aki-aki kan. Nggak ada giginya metik.
Bu. Terus Nabi demen sama orang miskin. Nabi demen sama orang miskin. Makanya kok kadang-kadang kita dikatain miskin. Saya kesel kadang-kadang nyumbang pakai ada bahasa raskin. Bapak ibu ini raskin, kan sial yang kalah itu. Hina kita kok. Raskin itu singkatan beras orang miskin. Orang ngasih beras aja nih Pak, Bu, beras sumbangan dari, ya kan, ada sembako, ada bansos, beras aja nyebutnya jangan raskin. Orang kaya makan raskin, nggak pantas. Orang kaya beda berasnya dong, raskai. Ngasih demen sama orang miskin. Bahkan Rasulullah nyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Nabi tuh nyuruh kita, kalau diundang sama orang susah datang buru-buru. Kadang-kadang pada terbalik masih di kampung begitu Bu. Ya Allah, Masya Allah, undang orang kaya terburu-buru. Banyak kan begitu Mas. Ada orang kaya mati, itu Ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar, sampai 1000 dibaca. Makannya enak-enak. Orang kaya. Giliran yang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar, udah kelar tuh ya. Kasih besek atuh dalam luar negeri mah bihunnya Allah amplop 15.000. Ya Allah, makanya Ustaz di kampung agak gemuk kok kuruk semua, kurang vitamin A amplop. Iyalah, orang mah beda ustazah sama kiai. Ini yang mau usah di kampung, ustazah mau gede banyak gemuk, cakep banget, rapi lah kok, kalau serendang gue lah terpaluan yang kasih gede, buat gede itu makanya kenapa selawatan masuk tank banyak. Ustaz mau di kampung ini nak produk pun teh buruk, mata teh puas ya. Terus Nabi demen sama orang miskin, alhamdulillah. Saya heran, Indonesia negara kita negara kaya, kenapa rakyat masih miskin? Ayo dah, bener kan? Negara kaya Indonesia, 17.000 pulau kok, besar dan kaya dan besar. Bicara Indonesia 17.000 pulau lebih, itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, pulau-pulau yang lain nambah. Bener Bu? Nih luar biasa, negara besar dan kaya. Atas buminya ada kelapa sawit, bawah buminya minyak bumi, ada batu bara, ada nikel, ada timah, ada uranium. Luar biasa, kekayaan alam Indonesia kayanya luar biasa. Laut kita kaya banget, makanya sebagian besar negara kita maritim. Laut kita, jangankan ikannya, pasir laut kita bisa ngurung Singapura. Saking banyaknya pasir laut kita, habis dijualin pasir laut kita, orang-orang yang agak tanggung jawab. Benar, ikan kita paling banyak, ikan laut kita banyak banget kok. Makanya Jepang, Cina, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia kalau nyolong tuh pakai kapal pabrik, kapal turun ke laut, disedot tuh ikan, masuk ke dalam kapal, keluar udah di kaleng, jadi sarden. Itu namanya kapal pabrik. Lah kita gini hari masih neger, masih ngancok aja ngancok, masih mancing aja mancing orang mancing enggak bakal maju. Mundur kalau maju. Bener Bu. Negara kaya, kenapa rakyatnya saya yakin ini salah urus. Maka 2024 harus ada perubahan dari segi ekonomi, hukum, politik harus dirubah mengarah ke lebih baik supaya apa? Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Iya dong, negara kita udah ada amanatnya. Undang-undang mengamanatkan kita. Seluruh kekayaan alam negeri ini dimiliki sepenuhnya oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Kenapa sekarang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Gunung udah tinggi diurung, sumur udah dalam digali. Benar? Maka kita pengen ada perubahan. Biarin habis-habisan dah. Mau ngapain lagi kita? Berjuang kita semuanya. Ustaz, entah kalau kita berjuang kalah bagaimana? Allah gak lihat menang kalahnya, tapi Allah lihat perjuangan lo. Benar? Perjuangan kita membela yang benar. Benar Bu? Meluruskan yang gak benar. Insya Allah dengan adanya kita kumpul di perubahan ke depannya, insya Allah negara kita dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Nabi demen sama orang miskin. Jangan macam-macam sama orang miskin. Nengokin orang miskin yang sakit, tuh kemuliaan akhlak Rasulullah. Nengokin orang sakit sunnah.
tengokin po. Ada yang sakit tetangga datang, saudara, tengokin. Buat tentengan. Memang datang doang, minimal jeruk 2 kilo bawa. Datang doang, nengokin orang sakit ke rumah sakit, teman lagi sakit, kagak bawa apa-apa. Kan PA. Orang lagi diinfus ditanya, apa yang lu rasa, Ji? Yang sakit nyari gue rasa-rasa. Apa begitu? Iyalah, gue kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu buang jeruk kali gue rasa-rasa ada asamnya, ada manisnya. Kan PA itu pakai nanya. Makanya mudah-mudahan ini semua amalan ajaran Rasulullah, sunnahnya kita ikutin dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir, salah satu kemuliaan akhlak Rasulullah, inilah adab wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua, janda tua berarti nenek. Nabi kalau jalan bareng sama nenek di belakang, ngiringin di belakang. Bukan berarti mau niat bokongnya janda, bukan. Nenek apa dilihat? Nenek memang pakai legging aja depan kendor, belakang kendor kan. Nabi kalau jalan di belakang ngiringin. Kenapa ngiringin di belakang? Khawatir, Bu, kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin, tuh tujuannya. Begitu Nabi. Anak muda sekarang lain, jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa dibilang? Lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung juga gak tahu. Nah, makanya ini kesempatan kita untuk merubah diri kita menuju ke arah yang lebih baik. Amin. 2023 berlalu, masuk 2024 harus ada perubahan buat diri kita dan perubahan buat masyarakat, buat negeri kita. Insya Allah lebih baik ke depannya. Tahun 2024 harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Insya Allah dengan kita kumpul terus istiqomah bersatu umat Islam dalam berjuang, insya Allah turun rahmat dari Allah. Allah nyatakan falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, tergolong kita orang-orang yang merugi. Dengan kita kumpul berjamaah kompak bersatu, insya Allah turun rahmat buat kita, keuntungan yang akan kita dapat. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan terus kita istiqomah di pengajian, di majelis taklim, ibu bapaknya ngaji, emaknya ngaji, semuanya anak-anaknya ngaji. Ayo kumpul semua umat Islam harus kompak bersatu. Kalau bersatu insya Allah kita akan menang. Amin. Tidak akan ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Bener Bu? Tidak akan ada kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan. Tidak akan muncul persatuan dan kesatuan tanpa ada budaya silaturahim. Terus kita jaga, kita solid, kita kompak, kita sosialisasikan, kita bersatu umat Islam. Insya Allah dengan kita bersatu kuat umat Islam dan insya Allah kemenangan akan kita raih. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin.